Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil review artikel yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi dan mekanisme penggabungan perusahaan batubara dan akuisisi dari perspektif kemampuan dinamis. Next. Sebelum masuk ke artikel yang direview, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Theodora Octavia N, NPM 16. Yang kedua Muhammad Alvin Yusro, NPM 51. Yang ketiga Geroldi Larung Kondo, NPM 56. Yang keempat Lintang Aji Aroziki, NPM 87. Yang kelima saya sendiri Arya Widelesmana, NPM 134. Dan yang terakhir Dendrit Yahya Kodlizaka, NPM 262. Next. Bab 1. Next. Yang pertama, kita masuk ke bagian latar belakang dalam penelitian ini. Jadi, di Cina, batu bara merupakan sumber energi utama yang memiliki arti cukup besar untuk memastikan keamanan energi nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, Cina terus memperkuat regulasi dan kontrol industri batu bara dengan mensosialisasikan merger dan akuisisi perusahaan batu bara. Di tingkat makro, pemerintah Cina sendiri telah mengeluarkan beberapa gagasan tentang percepatan merger, reorganisasi, transformasi, dan peningkatan perusahaan batu bara. Merger dan akuisisi menjadi strategi yang cukup penting dijalankan bagi perusahaan batu bara untuk memperoleh sumber daya utama dan mempercepat pertumbuhan dan membangun keunggulan yang kompetitif. Di sisi lain, masih ada kesenjangan teori dalam penelitian sebelumnya, merger dan akuisisi perusahaan batu bara. Nah, dalam penelitian kali ini, tepatnya dari perspektif pengembangan kapasitas, kita akan mempelajari model analisis teoritis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi merger dan akuisisi perusahaan batubara di Cina. Next. Selanjutnya, kita masuk ke dalam bab 2, di mana di sini ada tinjauan pustaka dan hipotesis penelitian. Penelitian ini tentang motivasi merger dan akuisisi perusahaan dapat dibagi menjadi 3 argumen, yaitu teori efisiensi, hipotesis keangkuhan, dan teori keagenan. Merger dan akuisisi dengan cepat melakukan verifikasi, menangkap peluang baru, memasuki pasar baru, memperkuat skala dan ruang lingkup ekonomi. Dengan cepat memperkaya lini produk, mencapai budidaya intensif pasar yang ada, mengalahkan pesaing, memperluas rantai industri dengan cepat, memperoleh teknologi yang berharga, dan memasuki pasar internasional dengan risiko rendah. Meskipun lingkungan pengembangan industri batubara telah ditingkatkan dan tatanan persaingan pasar telah distandarisasi setelah bertahun-tahun reformasi dan pengembangan, industri ini menghadapi persaingan homogen yang serius, dengan sejumlah besar perusahaan menderita kerugian berbasis sumber daya, kerugian geografis, kerugian kebijakan dan peraturan, dan kerugian operasi. Next. Beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu industri batubara memiliki struktur yang tidak masuk akal, konsentrasi industri yang rendah, fluktualisasi siklus yang jelas, persaingan yang ketat, dan kerentanan yang jelas dari batubara perusahaan. Yang kedua, kelangsungan hidup perkembangan perusahaan batubara saat ini terutama tergantung pada cadangan dan kondisi sumber daya batubara. Dan elemen sumber daya memberikan kontribusi terbesar bagi pengembangan batubara perusahaan. Yang ketiga, elemen kompetitif inti dari perusahaan batubara terutama dikendalikan oleh pemerintah sama sekali tingkat dan pengaruh kekuatan pemerintah pada kelangsungan hidup dan pengembangan. Perusahaan batubara jauh lebih besar daripada kekuatan pasar. Yang keempat, kerapuan industri menyebabkan rasa krisis yang kuat di perusahaan batubara. Yang kelima, untuk bertahan dan berkembang perusahaan batubara harus meninggalkan konsep tradisional dan membangun perusahaan mereka, membangun konsep baru kewirausahaan, terus melakukan kegiatan kewirausahaan yang inovatif
Yang keenam, dalam situasi realistis perilaku, merger dan akuisisi dibagi menjadi 4 tahap, yaitu persiapan, desain M&A, negosiasi penandatanganan, dan integrasi pasca M&A. Next. Sini ada hipotesis penelitian. Yang pertama, peraturan pemerintah dan integrasi M&A perusahaan batubara. Peraturan pemerintah mengacu pada proses di mana pemerintah di semua tingkatan mengatur, membatasi, dan mengelola perilaku perusahaan batubara M&A dan integrasi pasca merger. Integrasi sumber daya mencakup 2 proses, identifikasi sumber daya dan pengelolaan sumber daya, dengan fokus pada implementasi eksternal perusahaan. Industri batubara sebagai komunitas perusahaan berbasis sumber daya dicirikan oleh ketergantungan pada sumber daya. Pemerintah mengendalikan sumber daya strategis yang diandalkan oleh perusahaan batubara untuk kelangsungan hidup dan pengembangan mereka. Rekonfigurasi sumber daya berfokus pada kombinasi dan penggunaan sumber daya dalam suatu perusahaan, termasuk alokasi sumber daya dan pemanfaatan sumber daya. Philippe percaya bahwa proses alokasi sumber daya adalah proses menciptakan nilai sumber daya, proses pembentukan kemampuan unik suatu perusahaan, dan proses menghasilkan keunggulan kompetitif yang unik bagi perusahaan. Next. Yang kedua, yaitu ada persaingan industri dan integrasi M&A perusahaan batubara. Persaingan industri mengacu pada intensitas persaingan antar perusahaan di industri batubara. Menurut Bernard percaya bahwa organisasi perusahaan adalah respon terhadap lingkungan persaingan eksternal. Persepsi lingkungan memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi kognitif, wawasan, fungsi pengenalan peluang, dan fungsi kognitif pembelajaran. Dan 5 kategori objek: perspektif, persepsi perusahaan teknologi, persepsi permintaan pasar, persepsi persaingan industri, persepsi krisis perusahaan, dan persepsi kebijakan dan regulasi, serta pemangku kepentingan seperti pesaing, pemasok, dan mitra perusahaan yang spesifik terhadap tingkat persepsi persaingan industri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah variabel ketiga, yaitu kewaspadaan organisasi dan integrasi merger dan akuisisi perusahaan batubara. Kewaspadaan organisasi itu mengacu pada kemampuan perusahaan batubara untuk mendeteksi perubahan di lingkungan internal dan eksternal, termasuk 4 dimensi: multi perhatian, wawasan interaktif, penilaian wawasan ke depan, dan memimpin tujuan, yang merupakan salah satu elemen kunci dalam proses perluasan penelitian tentang kewaspadaan kewirausahaan dan mengidentifikasi dan mengembangkan peluang kewirausahaan organisasi. Pada dasarnya, kewaspadaan organisasi adalah proses dan fitur utama yang menjadi ciri pemrosesan kognitif. Informasi lingkungan oleh organisasi dibagi menjadi 3 proses utama, yaitu wawasan perhatian, pemindaian, pengerahan perhatian atau arti generasi atau interpretasi, dan pemilihan perhatian atau pembelajaran, dan pengambilan keputusan. Dari logika di atas ditemukan 3 hipotesis, yaitu yang pertama, kewaspadaan organisasi berdampak positif terhadap persepsi lingkungan perusahaan batubara. Yang kedua, kewaspadaan organisasi berdampak positif pada integrasi sumber daya perusahaan antara sumber daya perusahaan batubara. Yang ketiga, kewaspadaan organisasi berdampak positif pada rekonfigurasi sumber daya perusahaan batubara. Next. Yang variabel keempat adalah orientasi kewirausahaan dan integrasi merger dan akuisisi perusahaan batubara. Orientasi kewirausahaan mencerminkan konsep dan cara pengambilan keputusan strategis inovasi perusahaan, risiko, dan tindakan lanjutan. Saat ini, pandangan 3 dimensi diterima secara umum, yaitu 3 dimensi itu adalah dimensi inovasi, inisiatif, dan pengambilan risiko. Orientasi kewirausahaan yang diajukan dalam tulisan ini mengacu pada sikap atau kemauan yang dimiliki oleh perusahaan batubara
yang meliputi serangkaian proses, praktik, dan kegiatan pengambilan keputusan yang terkait dengan perilaku kewirausahaan, seperti identifikasi peluang dan integrasi sumber daya untuk mencapai tujuan kewirausahaan perusahaan batubara. Kemudian dari logika di atas ditemukan hipotesis sebagai berikut. Yang pertama adalah orientasi kewirausahaan berpengaruh positif terhadap persepsi lingkungan perusahaan batubara. Yang kedua, orientasi kewirausahaan berpengaruh positif terhadap integrasi sumber daya perusahaan batubara. Dan yang ketiga adalah orientasi kewirausahaan berdampak positif pada rekonfigurasi sumber daya perusahaan batubara. Next. Yang variabel terakhir adalah integrasi, merger dan akuisisi dan kinerja perusahaan batubara. Banyak penelitian yang menunjukkan pentingnya membangun kemampuan perusahaan melalui merger dan akuisisi. Kemampuan dinamis sebagai kemampuan organisasi tingkat tinggi mencakup persepsi peluang dan ancaman eksternal, integrasi sumber daya dan kemampuan internal dan eksternal, serta pemisahan dan konfigurasi ulang sumber daya yang sangat konsisten dengan proses kunci merger dan akuisisi. Banyak penelitian telah mengkonfirmasi bahwa merger dan akuisisi adalah proses kewirausahaan dalam organisasi perusahaan. Dan merger dan akuisisi yang sukses adalah proses membangun kemampuan dinamis suatu perusahaan. Dalam makalah ini, proses merger dan akuisisi perusahaan batubara dianggap sebagai proses membangun kemampuan dinamis dan kemudian hubungan antara mereka dan kinerja perusahaan batubara dipelajari. Dari logika tersebut didapatkan hipotesis seperti berikut, yaitu yang pertama, persepsi lingkungan berdampak positif dengan kinerja jangka pendek perusahaan batubara. Yang kedua, persepsi lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja jangka panjang perusahaan batubara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah bab 3. Bab 3 ini untuk yang pertama adalah pengukuran variabel penelitian. Saya Muhammad Alvin Yusro akan menjelaskan pada bab 3 ini. Dalam tulisan ini, regulasi pemerintah diukur dengan mengacu pada penelitian 8 dan 10. Persaingan industri diukur dengan mengacu pada skala yang dikembangkan oleh nomor 9, dan orientasi kewirausahaan diukur dengan mengacu pada penelitian dari 3 dan 20. Kewaspadaan organisasi diukur dengan mengacu pada studi oleh angka 21, persepsi lingkungan diukur dengan mengacu pada studi oleh angka 17, integrasi sumber daya diukur dengan mengacu pada studi oleh angka 18. Dan konfigurasi ulang sumber daya diukur dengan mengacu pada studi oleh angka 5. Indikator kinerja batubara diukur dengan menggabungkan kinerja jangka pendek dengan kinerja jangka panjang. Dengan kinerja jangka pendek diukur dengan kinerja keuangan, dan kinerja jangka panjang diukur dengan keunggulan kompetitif. Item pengukuran di atas diberi skor oleh Likert 7 skala poin, dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Dan selanjutnya adalah desain kuesioner dan pengumpulan data. Dalam makalah ini, kuesioner awal telah diuji sebelumnya, dan sekitar 40 data kuesioner yang valid diperoleh dengan menyebarkan kuesioner awal kepada Poly Energy Holding dan SDIC Coal Holding. Data yang dikumpulkan diproses dan disimulasikan, dan ekspresi item pengukuran terkait direvisi untuk mengkonfirmasi bahwa tidak ada ambiguitas semantik dalam kuesioner ini. Hasil pretest skala kecil mengesampingkan masalah kecenderungan jawaban yang jelas, skor yang terlalu terkonsentrasi, dan pertanyaan yang bias. Dalam aspek pemilihan sampel item, apakah perusahaan Anda telah menggabungkan dan mengintegrasikan perusahaan hulu dan hilir yang terkait dengan batubara di tahun terakhir? Ditambahkan ke kuesioner formal untuk menguji apakah perusahaan telah melakukan merger dan integrasi, dan mereka tidak dikeluarkan dari sampel untuk memastikan bahwa sampel memenuhi tujuan penelitian. Penyelidikan resmi dimulai pada Desember 2019 melalui saluran informasi seperti China Coal Group,
Poly Energy, China National Coal Association, Shandong Energy Group, dan modal sosial kuesioner didorong melalui WeChat, QQ, email, WJX, dan cara lainnya. Sebagian besar perusahaan, sampel yang disurvei didistribusikan di daerah penghasil batu bara utama di Cina. Akhirnya, 382 kuesioner diterima pada Juni 2020 dengan 323 valid, terhitung 84,5% dari total kuesioner yang dipulihkan. Dalam penelitian ini, usia perusahaan, ukuran perusahaan, dan jenis industri diambil sebagai variabel kontrol. Dari usia perusahaan, 89,7% dari ketiga jenis perusahaan sampel tersebut berusia 8-15 tahun, 20-40 tahun, dan lebih dari 40 tahun. Dalam skala perusahaan, perusahaan dengan lebih dari 10.000 karyawan menyumbang 32,6%, dan perusahaan dengan 500-1.000 karyawan menyumbang 22,3%. Sampel melibatkan 6 subsektor industri batubara, di antaranya presentasi kumulatif industri pertambangan batubara industri konstruksi tambang, industri pembuatan peralatan mesin batubara, dan industri tenaga batubara sebesar 85%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, bab 4, next. Nah, di sini ada uji reliabilitas dan validitas variabel. Dalam melakukan uji reliabilitas dan validitas di sini menggunakan koefisien Cronbach untuk memeriksa konsistensi internal variabel dan analisis CITC untuk memurnikan item pengukuran. Item dengan nilai CITC di bawah 0,30 akan dihapus. Reliabilitas item pengukuran dinilai dengan koefisien reliabilitas. Semakin besar nilai, maka semakin tinggi reliabilitasnya, dengan range yang diterima secara umum yaitu 0,5 sampai 0,7. Nah, dalam tabel ini merupakan output yang menunjukkan bahwa CITC setiap indikator bervariabel lebih dari 0,35. Menampilkan juga mean, variance, dan koefisien korelasi semua variabel. Dari sini dapat diketahui hubungan antara statistik deskriptif dan variabel. Kalau koefisien korelasi, yang di bawah diagonal utama menunjukkan besarnya korelasi. Misal pada kolom 1 baris kedua, berarti korelasi antara variabel 1 kolom 1 dengan variabel kedua baris kedua sebesar 0,384. Lalu bintang 3 di situ menunjukkan tingkat signifikannya. Karena di situ ada 3, maka tingkat signifikannya sebesar 1%. Setelah mengetahui uji reliabilitas dan validitas variabel serta hubungan antara statistik deskriptif dan variabel, maka dapat diperoleh hasil regresi hierarkis yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya saya, Dendri Cahya, akan membahas pengujian hipotesis. Nah, dalam artikel yang kami review, software SPSS 13.0 dan teknologi regresi linear hierarkis digunakan untuk memverifikasi hipotesis yang relevan. Dan untuk variabelnya, seperti industri, usia perusahaan, dan skala perusahaan dikendalikan oleh model regresi. Nah, untuk hasil analisis regresi ditunjukkan pada tabel 2 ini sampai tabel 5. Kemudian untuk hasil regresi hierarkis antara integrasi, merger, dan akuisisi perusahaan batubara dan kinerja perusahaan nanti ditunjukkan pada tabel ke-6. Yang saya akan membahas tabel ini dulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan pemerintah berpengaruh positif terhadap persepsi lingkungan. Ini ditunjukkan dari EZ 0,202 dan P-nya lebih kecil dari 0,01. Dan hasil regresinya mendukung hipotesis 1A. Kemudian peraturan pemerintah berdampak positif terhadap integrasi sumber daya. Ini ditunjukkan dari EZ-nya 0,192, kemudian P-nya lebih kecil dari 0,01. Dan hasil regresinya mendukung hipotesis 1B. Kemudian peraturan pemerintah berpengaruh positif terhadap rekonfigurasi sumber daya. Ini ditunjukkan dari EZ-nya 0,177 dan P-nya lebih kecil dari 0,01. Dan hasil regresinya mendukung hipotesis 1C.
Nah, dari ketiga hasil tersebut bisa disimpulkan hasil regresi hierarkis juga mendukung hipotesis-hipotesis selanjutnya, mulai dari hipotesis 2A sampai hipotesis 7B. Next. Ya, ini untuk tabel 3 ini hasil regresi hierarkis antara persaingan industri dan integrasi merger dan akuisisi perusahaan batubara. Ini juga hasil regresi hierarkis ini juga mendukung hipotesis dari hipotesis 2A, 2B, dan 2C. Next. Nah, ini untuk tabel keempat. Ini hasil regresi hierarkis antara kewaspadaan organisasi dan integrasi merger dan akuisisi perusahaan batubara. Ini juga hasil regresi ini juga mendukung hipotesisnya. Next. Untuk tabel kelima ini hasil regresi hierarkis antara 3 dimensi orientasi kewirausahaan dan merger dan akuisisi perusahaan batubara. Dan hasil regresi hierarkisnya juga mendukung hipotesis tersebut. Next. Untuk tabel ke-6 ini merupakan hasil regresi hierarkis antara merger dan akuisisi perusahaan batubara dan kinerja perusahaan. Next. Nah, untuk memverifikasi lebih lanjut tingkat kesesuaian antara model konseptual dan data aktual, model persamaan struktural digunakan untuk memverifikasi uji hipotesis. Nah, menurut hasil pemasangan model awal, hubungan kovarians antara peningkatan residual untuk parameter dengan MI lebih besar dari 3,8 dianalisis menggunakan keluaran residual dari model persamaan struktural dan model direvisi dan ditentukan untuk model awal. Setelah koreksi, model persamaan struktural ditunjukkan oleh gambar ini. Ini merupakan diagram jalur persamaan struktural setelah koreksi. Next. Nah, kemudian pemasangan dilakukan dengan cara import data dan hasilnya ditunjukkan oleh tabel 7 ini. Tabel 7 ini adalah hasil pemasangan model persamaan struktural yang sudah dimodifikasi. Nah, hasil pemasangannya menunjukkan nilai X pangkat 2 sebesar 3380,516 dan nilai X2 per DF sebesar 2,453 yang lebih kecil dari 3. Kemudian RMSEA atau root mean square error of approximation atau kesalahan akar kuadrat rata-rata dari perkiraan sebesar 0,067 kurang dari 0,08. Kemudian untuk nilai NFI, TLI, CFI, dan IFI masing-masing adalah 0,916, 0,921, 0,901, dan 0,902. Semuanya lebih tinggi dari 0,9. Nah, dari hasil tersebut menunjukkan bahwa model memiliki F pemasangan yang baik. Next. Selanjutnya bab 5. Next. Saya Arya Widya Lesmana akan menyampaikan kesimpulan dalam penelitian kali ini. Jadi di dalam penelitian ini telah mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi mekanisme merger dan akuisisi perusahaan batubara berdasarkan 323 sampel data merger dan akuisisi perusahaan batubara di negara Cina. Dalam penelitian ini, 323 sampel data tersebut dikumpulkan dengan metode kuesioner, lalu untuk hipotesis penelitiannya diperiksa secara empiris dengan analisis regresi hierarkis dan model persamaan struktural. Sehingga di dalam penelitian ini ditemukan 4 faktor yang memiliki dampak positif yang cukup signifikan terhadap merger dan akuisisi perusahaan batubara, yaitu faktor yang pertama, peraturan dan kebijakan pemerintah. Yang kedua, persaingan industri. Yang ketiga, kewaspadaan organisasi. Dan yang faktor yang terakhir, orientasi kewirausahaan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.